Beginilah cara kerja karma, dan ternyata manusia itu bisa terbebas dari karma dan hidup melampaui karma itu sendiri. Jika kalian mengalami kebangkitan spiritual dan sudah mengalami peningkatan kesadaran secara signifikan, mungkin kalian sudah mulai menyadari bahwa kita sebenarnya hidup dalam sebuah hukum alam yang tidak lepas dari hukum sebab akibat. Agama-agama kuno menyebut hukum alam ini sebagai karma. Jika kita berbuat baik, maka kita juga akan menuai ganjaran kebaikan. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka kita akan menuai keburukan. Mungkin ada di antara Anda yang mulai punya pikiran, apakah sebenarnya kita hidup di dunia ini sebenarnya sedang membayar dan menuntaskan karma juga? Apa benar, dengan menuntaskan karma maka kita bisa meraih level spiritual yang lebih tinggi, bahkan tercerahkan? Orang zaman dulu juga ada yang menyatakan, ketika manusia masih memiliki tanggungan karma, maka manusia akan terus berinkarnasi. Setelah manusia sadar dan terbebas atau bersih dari karmanya, maka manusia akan berhenti reinkarnasi, dan akhirnya bisa menunggal kembali kepada Yang Maha Pencipta. Lalu bagaimanakah karma bisa bekerja di kehidupan kita? Bagaimana agar di kehidupan kita yang sekarang, kita bisa menuntaskan karma? Dan apakah mungkin manusia itu bisa melampaui karma? Bukankah karma itu sebuah hukum alam yang pasti terjadi? Jika kamu tidak bahagia dalam hidup dan terus mengulang-ulang kesalahan yang sama, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam sebuah siklus karma. Karma bukanlah hal yang mistis, apalagi ajaran sesat. Apa yang kita pikirkan dan kita lakukan akan menghasilkan konsekuensinya. Kamu yang terjebak dalam siklus karma punya kesempatan untuk keluar dari karma dan menjalani realita yang lebih baik lagi. Bahkan kamu juga bisa menuntaskan karma yang merupakan bawaan dari past life atau kehidupan sebelumnya yang siklusnya terus berulang di kehidupan sekarang. Dan kamu juga bisa membentuk DNA baru yang bebas dari karma dan bisa menurunkan DNA ini ke anak cucumu sehingga siklus karma tidak berulang di mereka dan mereka menjadi generasi emas. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di online kelas minggu ini dengan tema Rahasia Karma, Past Life, Penyembuhan, dan DNA. Kelas ini juga dilengkapi dengan meditasi dan hipnoterapi untuk membantu kamu keluar dari siklus karma. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kamu sekarang, karena belum tentu saya akan buat online kelas begini lagi. Karma awalnya adalah istilah yang diperkenalkan oleh agama-agama kuno di Asia yang bercorak politeisme seperti Hindu, Buddha, atau Jawa kuno. Meskipun karma tidak diakui ada dalam agama-agama Samawi, di mana agama Samawi sekarang menjadi agama yang memiliki penganut terbesar di dunia, namun istilah karma tetap populer sampai sekarang, terutama di negara-negara Asia. Dan banyak juga yang meyakini, terlepas dari mereka mempercayai agama yang memperkenalkan istilah karma ini atau tidak, banyak yang percaya bahwa karma itu nyata dan selalu terjadi dalam kehidupan. Karma banyak diyakini sebagai ketika kita melakukan hal baik, maka kita akan mendapatkan ganjaran baik. Begitu pula sebaliknya. Dalam agama Kristen, ini selaras dengan hukum tabur tuai. Manusia akan menuai apa yang mereka tabur sebelumnya. Dalam filosofi agama-agama kuno, bahkan dikatakan bahwa manusia yang sekarang hidup sebenarnya pun mereka banyak yang terlahir kembali atau bereinkarnasi dalam rangka membayar karma mereka yang sudah menjadi hutang sejak kehidupan sebelumnya atau past life. Dan banyak yang meyakini bahwa manusia tidak akan moksa sebelum mereka berhasil menuntaskan karma-karmanya. Selama karma tersebut masih ada dan belum lunas, maka manusia akan terus bereinkarnasi dan menjalani kehidupan yang sengsara di bumi. Bagaimana sebuah karma bisa tercipta dan bekerja sehingga membuat manusia hidup dalam siklus membayar karma terus-menerus? Dalam filosofi Hindu, seperti yang dijelaskan oleh Sadhguru dalam buku Karma berikut ini, dijelaskan bahwa tubuh manusia sebenarnya terdiri dari 5 elemen, yakni tubuh fisik atau Annamaya Kosa, tubuh mental atau Manomaya Kosa, tubuh energi atau Pranamaya Kosa, tubuh eterik atau Vijnana Maya Kosa, dan tubuh kebahagiaan atau Ananda Maya Kosa. Karma sebenarnya terjadi pada tubuh fisik, mental, dan energi. Karma adalah tindakan pada 3 level, yakni level tubuh, pikiran, dan energi. Apa yang manusia lakukan pada 3 level ini, yakni di tubuh, pikiran atau mental, dan energi, maka akan selalu meninggalkan residu atau jejak pada diri manusia.
Dalam buku karma ini juga dijelaskan bahwa manusia selalu mengupdate karma setiap hari berdasarkan tindakan yang manusia lakukan pada ranah fisik, mental, dan energinya. Dalam filsafat Hindu, manusia tidak secara aktif mengalami tubuh fisik, mental, dan energi, tapi manusia mengalami karma, dan ini tidak bisa dihentikan. Manusia mengalami jejak karma sepanjang waktu. Itulah kenapa ada istilah manusia bisa terjebak di pola karma yang sama terus-menerus. Dan inilah yang membuat manusia terus mengalami reinkarnasi. Beginilah cara kerja karma menurut ajaran Hindu. Apapun yang Anda lakukan pada tubuh, pikiran, atau energi akan meninggalkan jejak-jejak tertentu. Jejak-jejak ini menimbulkan kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan ini adalah vasana atau bau. Berdasarkan vasana yang dipancarkan manusia, manusia terus menarik situasi-situasi tertentu ke hidup manusia itu sendiri. Akhirnya, yang mendekat kepada Anda dan yang menjauh dari Anda ditentukan oleh vasana atau bau yang memancar dari Anda sendiri. Dan vasana Anda ternyata tergantung pada jenis memori residual atau konten karma yang Anda miliki. Yang mana sebenarnya karma itu berawal dari mindset yang terletak di pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia sendiri. Tapi sebenarnya setiap orang bisa memilih untuk tidak menjadi korban dari vasananya. Artinya, manusia punya pilihan untuk tidak terjebak dalam siklus karma. Terlebih jika karmanya itu negatif dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Yang dibutuhkan di sini adalah kesadaran untuk mengubah mindset. Sebab dengan mengubah mindset, manusia juga bisa mengubah kebiasaan dan perilakunya. Dengan kesadaran, manusia bisa mengubah kebiasaan menjadi pilihan dan mengubah kompulsi menjadi kesadaran untuk menjalani hidup secara lebih mindful dan bermakna. Dalam buku karma ini juga ditekankan karma itu seperti software yang terinstal dalam pikiran bawah sadar kita. Dan sebenarnya manusialah yang menulis software itu sendiri. Manusia juga bisa menguninstall software karma lama dan menginstal software karma yang baru agar realita manusia bisa berubah dan manusia terbebas dari siklus karma. Dan ini bisa dilakukan melalui kesadaran murni ketika Anda sudah sadar siapa diri Anda. Ini sudah bisa dilakukan ketika Anda sudah menemukan diri sejati Anda atau guru sejati. Jika Anda sudah sadar atau sudah menemukan diri sejati, lalu bagaimana sih caranya menulis ulang karma agar bisa terbebas dari siklus karma dan hidup damai serta bahagia? Kita akan membahas di konten selanjutnya, tapi sebelumnya di part berikutnya kita akan membuktikan bahwa sebenarnya karma itu adalah sesuatu yang sangat ilmiah dan sangat bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan terkini. Jadi, karma itu bukan hanya sebatas pengetahuan mistik, bukan hanya sebatas filosofi agama kuno saja, apalagi ajaran sesat. Karma adalah sesuatu yang ilmiah dan nyata. Bagaimana penjelasannya? Kita lanjut di part kedua di konten ini.